Oke, jadi di sini kita akan ada untuk teknik pada saat kita mengestimate sesuatu yang simultan equation model. Jadi least square yang di generalis ada JKLS ini join generalis tadi, bisa juga yang berupa nanti apa sebagai two state atau three state. Karena gara-gara persamaan simultan, jadi tidak bisa dikerjakan kalau apa dengan cara yang hanya seperti kalau kita hanya menggunakan satu persamaan ya. Jadi yang komponen individu ini diperhatikan ada UIT. Sekarang sambil saya lihat di bukunya untuk supaya kita juga mungkin bisa agak lebih detail kalau Anda ingin lihat lebih. Ini yang 6. Ini bab 5-nya. Nah, saya nggak tahu nanti dari yang ini ada nggak yang minat akhirnya, karena ini ada kan semester 6. Tertuju mulailah. Kadang ada yang sudah daftar tapi terus lama itu gara-gara katanya lama nyari topik itu. Setelah nyoba dikerjakan ternyata sulit, ganti lagi. Nah, kadang fenomena yang ada ini terutama yang ke topik-topik machine learning itu. Setelah dapat papernya, dia nyoba ganti datanya. Ternyata hasilnya tidak seperti yang di papernya, ngatakan metode itu bagus itu. Nah, ini karena kadang nggak memahami bahwa di masing-masing metode itu ada karakteristik terkait datanya. Mana tadi 52. Jadi kalau Anda yang ingin ini ya mau tidak mau, ini kalau buku ini lumayan detail, jadi kalau untuk bab 3 teorinya lumayan lengkap. Lihat kan matematikanya lengkap kan ini. Mungkin ada beberapa bisa juga notasinya Anda nggak kenal itu, yang kayak gini, Kronecker delta dan yang dinama. Oke, ini ya di sini ya. Jadi kita coba sambil Anda nanti buka di bukunya betapa struktur modelnya. Jadi betapa kompleks karena ada X, ada Y yang standar itu, tapi pada saat ini kan karena ada keadaan di mana antara hubungan XY-nya, nah ini secara matematiknya kalau ingin lihat lebih detail bagaimana bekerja dengan yang kita akan gunakan pertama yang JKLS itu. Nah, ini baru nanti kita yang akan gunakan, ini salah satu bagaimana kita berurusan dengan yang namanya teknik join ini. Tadi ini masih seperti ada X, ada Y di posisi kiri kanan, ini masih satu persamaan individu. Tapi persamaan individual. Nah, ini terus notasi, kalau dalam bentuk notasi matematik jadi membutuhkan ini tadi ya, untuk mulai kita akan menjoinkan ya tadi dari beberapa persamaan individual tadi. Nah, ini matriksnya. Jadi salah satu asumsinya, jadi kalau Anda perhatikan alfa dipandang sebagai apa di sini? Kalau sampai dicari ekspektasinya namanya apa dia? Variabel random atau konstanta? Variabel random. Jadi inilah yang menyebabkan karena kita memandang si alfa bukan suatu konstanta. Kalau kita bekerja di regresi ini kan alfa konstanta. Nah, bagaimana sih kalau misalkan antara alfa I dengan alfa J itu tidak ada hubungan atau ada ini kan nanti jadi pada saat untuk I sama dengan J sama saja dengan apa itu sebenarnya? Jika alfa I sama dengan J. Hanya yang di di diagonalnya aja kan yang I sama dengan J pada posisi D. Nah, itulah yang nilai ininya, di luarnya dia dianggap 0. Berarti sama saja mengatakan kalau off-nya 0. Jadi kalau nanti dihitung kalau kita ngitung kovariansi kan kalau yang di off-nya 0 berarti dia nggak ada, misalnya antar yang alfanya itu.
Terus lambdanya ini tadi yang disitu juga dianggap sebagai suatu variabel random. Kalau U jelas karena ini errornya kan. Nah ini struktur yang pembeda antara kerja di. Terus ini yang terkait untuk matrik kovarian. Anda pernah ketemu notasi kayak gini? Di kuliah matriks? Jadi itu ada sistem operasi di bukan kali tapi dia kayak X diurungin. Asal nama ininya Kronekel delta untuk dia melakukan operasi kayak matriks itu, tapi punya aturan sendiri itu di sini. Nah ini estimasinya, kalau Anda perhatikan apa bedanya dengan yang OLS? Apa bedanya itu? Coba Anda lihat, ini kan mirip OLS kan ini? Apa pembedanya? Coba apa? Anda sudah perhatikan bedanya apa dengan OLS? Kalau OLS apa? Beta topi sama dengan apa? OLS? Siapa yang ya boleh sambil di searching kalau ini gitu kan. Pokoknya kalau lupa sekarang biar cepet langsung tanya temennya itu. Tapi temen yang 24 jam. Kalau temen yang sebelahnya sama-sama. Coba OLS, estimator beta topi untuk OLS. Nanti lihat dengan itu bedanya apa? Ya jelas harus ada bedanya, Bang. Ini tadi alfanya, ininya di para apa bedanya? Sudah lihat perbedaannya? Mana? Beta topi, ini kan P ya nota ini. Di sininya apa kalau yang di OLS? X transpose X kan? Ininya nggak ada ini. Yang sini juga sama. Ini tadi karena adalah mengukur tadi yang ada alfa lambdanya masuk. Sama-sama kita bicara ada X, ada Y, tapi sudah melihat adanya fenomena individunya itu. Jadi misalkan saya ingin menganalisis mungkin pengaruh jam belajar terhadap IPK-nya. Nah, Anda ada berenam kan ini? Saya tanya, semester 1 IP-mu berapa? Berapa sampai semester 5? Itu kan kayak time series kan, tiap semester gitu. Tapi individunya saya abaikan, maka sudah saya cukup dengan apa? Time series saja. Tapi kalau waktunya saya abaikan, saya hanya melihat sebagai dianggap sebagai cross-sectional, hanya melihat sesama ininya aja. Nah inilah yang pertama jadi memunculkan keberadaan dan ini namanya tadi yang joint jelas least square itu untuk estimasinya. Nah untuk detail matematiknya silahkan kalau yang berminat statmat, kalau yang ingin sampai untuk skripsi ya mau tidak mau tadi didetilkan itu di bab 3-nya. Nah ini berapa kali saya ambil sekali ada yang bab 3-nya kayak nggak ada gitu. Karena nggak memang nggak ada teorinya Pak gitu. Padahal selalu ada apapun mesti ada teorinya. Nah itulah bab 3-nya harap. Jangan langsung main bab 4. Nah di sini kan nanti ada maka aja dari dari bukunya untuk kodingnya mungkin masih dibantu AI, jadi akhirnya bisa sudah mendapatkan. Jadi inilah estimasi untuk tahap 1. Ini masih gunakan seperti yang OLS-nya kan ini. Karena yang omega U ini adalah yang errornya saja. Karena di yang regresi klasik itu, ini kan nggak ada sih ini. Karena semua dianggap konstan kan. Tapi kalau pas di OLS, jadi cukup ini melalui masing gunakan OLS-nya, terus yang keduanya ini baru gunakan yang tadi matrik kovarian ini. Jadi dari segi efisien, karena ini bisa sekaligus langsung dijalankan untuk semua persamaan, gitu. Tidak satu persatu. Gitu. Nah terus tambah lagi bisa mengidentifikasi parameter struktur dari mulai hubungan antara indirect least square-nya dari bentuk yang sudah tereduksi. Karena sudah tadi di dalam satu persamaan.
Dan berarti pembatasan apa pada matrik koefisien maupun matrik kovariannya. Matrik koefisiennya tadi yang betanya ya, terus nanti ada matrik kovariannya. Kalau di klasik juga kita dapat tadi ada beta topi sama apa sigmanya ya, kita juga kalau di sini kan berupa matrik kovarian. Nah, ini persamaannya ada dikasih contoh yang hanya ada 2 persamaan aja ini. Jadi ada 2 ada X1 X2, ada juga dari sisi errornya ada U1 U2, tapi ini karena data simulasi jadi mengenerate semua ya ini ya. Nah, inilah hasil estimasinya, terus ujinya ini yang terhadap X1 terhadap X2. Ini matrik kovariannya ya antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Kalau Anda perhatikan di sini antara persamaan 1 dengan di matrik kovarian ini relatif kecil ya matrik kovariannya. Jadi sebetulnya antara persamaan 1 dan persamaan 2 jadi ya ada dependensi tapi tidak besar sekali kan di situ. Nanti kalau divisualkan jadi kan ini karena data simulasi berarti artinya apa? Kita kan sudah memiliki betanya X1 adalah yang mana? Ini kan, actualnya tadi kan dipasang 2 kan, beta. Karena ini kan kita bikin persamaannya terus generate baru itu. Ini data simulasi. Terus yang beta 2-nya, untuk beta 2-nya adalah yang 1,5 ya ini di sini. Nah, hasil estimasinya kita dapatkan ternyata adalah cukup dekat kan ini. Tapi coba Anda kerjakan secara sendiri-sendiri gunakan OLS ya bisa kan. Ini saya kerjakan, ini saya kerjakan. Jadi artinya dari segi hasilnya adalah terus untuk residualnya antara yang persamaan 1 dengan persamaan 2 ternyata ada membentuk ini ya ada korelasi yang tinggi. Artinya kalau saya kerjakan sendiri-sendiri, misalkan gini yang contoh yang kita punya Y1-nya yang sebenarnya kedua hal tadi ada dependensi. Mungkin gini lah, Y1 itu IPK-nya, X1 itu belajarnya, Y2 itu adalah pengeluarannya, X2 itu adalah uang sakunya. Terus kira-kira ada dependensi ya prestasi dengan ini ya? Pada saat di antara 2 pertama tadi soalnya apa berarti? Antara saya ingin bicara prestasi ya disupport dengan adanya misalkan seperti itu. Bisa dilihat nanti berbagai hal Anda bisa mencari contoh-contoh real yang kira-kira antar 2 persamaan tadi kalau dikerjakan sendiri-sendiri kemungkinan akan menghasilkan berbeda dengan karena kenyataannya 2 tadi sebenarnya ada fenomena dependensi gitu di situ. Nah, ini yang diilustrasikan dengan yang di section 52 ya, Nah, sekarang kalau kita lihat berikutnya adalah kalau di S1 kelihatannya nggak ada kuliah yang persamaan struktural ya. Nggak ada ya? Ada. Malah nggak ada yang ambil. Nggak S1 ya? Nggak ada. Padahal sebenarnya itu harusnya menarik itu. Ini kan persamaan struktural itu. Jadi kita
Itu saya tahu beberapa question jadi kita sering model bersama seterus sama satunya persamaan. Oh, model bersama struktural. Iya. Jadi kita punya ada persamaan tadi yang memang. Nah ini yang memang karena informasi yang ini, jadi pada saatnya kita sudah satu semester kayak gini, saya sebenarnya membutuhkan peralatan apa saja, itu lebih ideal. Nah, tapi memang susah. Memang BPK, kita juga sebagai BPK, komunikasi juga kurang dengan kata saja itu setelah saya setuju aja. Sudah enggak ada mahasiswa konsultasi di BPK-nya, sebenarnya saya ambil apa? Kayaknya enggak ada. Nanti masuk konsultasi enggak kalau mau ambil ini? Ada apa? Tanya ya. Itu BPK saya kayaknya enggak. Yang BPK saya kayaknya enggak ada. Terus saya terus melihat, oh bisa dengan BPK saya ini lalu kita kalau masuk sakit. Nah itu biasanya ada, ya udah saya setuju saja. Memang waktu saya kuliah ada mata kayaknya kurang, dapat bisa mata masuk. Kalau ini ada semua sendiri apa? Bukan karena punya apa, tapi karena apa? Yang cocok ada kayak atau temannya ambil. Proses dari mulai kita tarik motivasinya. Kebetulan juga teman apa soal searching. Tapi semua bisa tidak lama akan seperti apa? Tapi sudah lumayan lihat apa yang mau dibeli. Metode penelitian? Enggak cuma jelasin macam-macam data. Oh, gitu. Tapi secara ini juga Pak, bahwa ada permasalahan data yang sebetulnya ada personal data lainnya. Terus jadi tahu data panel juga diubah. Kalau ada apa? Tadi sempat disearching? Ya sudah ada ini yang terus itu kalau diajak sama-samanya, makanya nggak ada yang kita sama-sama di komunikasinya. Kalau sama-sama berat. Tapi kalau seperti mau tidak mau ada step-stepnya supaya apa bisa mengikuti ini. Karena bahasa matematika memang harus seperti itu sama. Karena kalau saya sih kan semester lalu ada kerja praktek. Nah, laporan kerja praktek saya itu pakai data panel. Kok bisa kerja praktek sudah suruh pakai data panel yang terus? Karena kami nyari ide yang justru kayak menarik itu data panel. Kan itu kan ada provinsi sama waktu, kadang juga beda. Ya, kabupaten kota sih kayaknya itu. Terus habis itu ya jadi saya udah siap buat model data panel tapi masih yang sederhana yang pertemuan awal-awal itu. Jadi masih model yang fixed effect sama ya itu bagus itu ya. Terus kemudian di semester ini ada waktunya belum ya? Iya. Karena kalau Bapak ini terlalu namanya ada sebenarnya tidak akan kita naikkan dari skripsi itu kan ada beberapa jadi karena sudah paham secara masalahnya juga di detailnya ya. Jadi cepat untuk ada yang ujian TA1-nya September, ujian lain bisa Oktober. Karena apa? Permasalahan sudah itu masalahnya ganti metodenya naik dikit sudah jadi kan ada sudah bisa harus begitu skripsi kata paham itu. Makanya langka. Kalau itu searching ada nggak skripsi dasarnya? Dengan sebab dapat yang sini malah dapat yang luar sana.
mahasiswanya kelihatannya hampir sama. Nah, kalau lalu saya tidak, awalnya saya mulai dari kayaknya tahun lalu, tapi mas, saya hanya ini kalau belum selesai ini kan saya mahasiswanya sedikit. Kalau motivasi saya karena baru kemarin ada semester lalu saya mahasiswanya 80 di apa? Yang aktual 80, yang saat ini kalau berjalan itu kan 80, terus corporate lain 80, cuma dari investasi ada sekitar 80, jadi nggak terlalu. Jadi kalau sekarang semua sedikit semua kan, informasi. Cuma saya penasarannya ini, kenapa malah melihat ini? Sedikit Pak, kita mesti itu jarang sekali Pak, tapi dari segi kepentingan di dunia realnya, ini adalah betul-betul malah dibutuhkan untuk menaikkan akurasi dan efisiensinya dari sisi. Oke, jadi sampai sini kita nanti akan masuk ke yang 53 untuk yang persamaan struktural. Jadi single di dalam struktur persamaan struktural ya di. Nah, oh saya belum. Nah saya pakai yang ringkas dulu, nanti kita lihat di bukunya ya. Jadi ini yang mulai kita melibatkan apa? Tujuh. Jadi caranya ada nanti kalau misalkan mencoba dengan data, kalau di section yang tadi, Anda punya tertarik mempelajari X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, ketika cara didapatkan, ini kerjakan dengan cara sendiri-sendiri. Nah ini bandingkan kalau dikerjakan secara bersama-sama langsung tadi dengan join CRS-nya itu. Kalau sekarang di sini, ini tuh situasi di mana tadi yang fenomena X, Y posisinya bisa saling apa bertukar kayak tadi antara Y1 dengan Y2 di posisi prediktor, terus ada berpindah yang posisinya Y2 di sisi kiri, sisi kanannya yang Y1-nya. Nah inilah fenomena ini sudah mulai ada keberadaan, ada Y di posisi kanan, ada posisi Y di posisi kiri. Ini yang menyebabkan keberadaan hubungan antara sering disebut sebagai Y atau responsor sebagai endogen, X sebagai eksogen. Nah, sebenarnya keberadaan adanya eksogen ini salah satunya mungkin Anda sudah di waktu kita Anda sudah diberikan yang keberadaan ada tensi tapi ada eksogennya, X-nya. Pernah nggak di suatu waktu ditambahkan aspek X-nya? Kan biasanya ada suatu waktu kan JT gitu kan. Pernah nggak? Itu yang sekarang kita juga animax gitu, karena animax saja kan sudah animax namanya. Tapi belum pernah menggunakannya. Nah ini beberapa spesies memang sudah lumayan ya. Namanya menggunakan animax. Artinya apa? Jangan bicara hanya si respon itu, si misalnya harga saja, X-nya pengaruhnya apa? Contohnya ini, harga minyak ini sudah terpengaruh oleh faktor X sama? Harga energi ini sudah $100 per barel kan, tadinya 60 atau 70-an. Hanya gara-gara perang beberapa minggu. Karena apa? Setelah terjadi tutup, terus kira-kira banyak yang bahwa itu kan ada surveinya menurun, tapi ada faktor X yang itu mengaruhi harga. Itu sebenarnya karakteristik sebetulnya. Nah, kalau dikatakan dengan sendirinya X-nya masuk, Y-nya masuk, terus perasaan juga masuk. Jadi sudah apa? Dalam satu paket masuk di situ. Tapi sekarang kalau ada yang mempelajari harga apa ini? Minyak dunia. Dapat di mana? Ini kan datanya di mana dia tuh ada harga minyak, ada harga emas. Nah kalau Anda tertarik sekarang harga emas, harga minyak ini harga yang naik dengan harga minyak, harga emas juga ikut naik karena apa? Banyak orang memindah dari saham yang sekarang terpuruk, orang memindah ke emas. Nah yang seperti itu dari Anda sekedar saling tarik menarik ya. Pada fenomena ini jadi kita akan bicara ada X di kanan, ada Y di kiri biasanya. Sekarang ada X di
Nah inilah yang akhirnya kita sering sebut di sini sebagai ada ini posisi dan itu untuk seringan sebagai exogen. Nah untuk di yang bagian ini yang untuk pertama yang berarti state sekarang adalah kita jadi melihat di posisi untuk kita kan ingin mau mengestimate ya biasa mesti ingin yang akan kita cari mesti apa sih y-nya kan y-nya estimate seperti apa itu. Nah di sini dilakukan ada transformasi dulu sih y-nya terus x-nya otomatis u-nya ikut kena dampak dalam rangka apa ini supaya si alfanya kan masing-masing punya apa pada saat kalau kita didiferensikan mesti yang hilang dulu apa yang koefisien yang tidak ada variabelnya. Nah ini adalah di tahap pertamanya itu. Maka disebut sebagai ada two state. Terus yang berikutnya adalah ini IV apa IV ini ya instrumen variabel exogen dari seluruh sistem X sebagai instrumen untuk Y. Nah estimasinya kita menggunakan two state least square. Ini kalau untuk yang V, kalau untuk yang random ditambahkan tadi ya untuk ininya di GLS. Nah untuk yang kalau tadi gunakan apa bisa juga di sini kita akan kalau secara keseluruhan gunakan bisa dapatkan adalah menggunakan 3 state ya, jadi baru gunakan 2 state. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk seperti ini sudah jadi seperti yang terjadi regresi biasa ada Y dan Z saja atau X-nya. Nah, langkah di 3 state yang akhirnya jadi ada 3 ini adalah yang pertama seperti kerja OLS, yang kedua tadi setelah dilakukan adalah kita akan mendapatkan yang untuk kerja dengan two state-nya, dan yang tahap ketiganya adalah ngurusi yang kovariannya, yang GLS-nya. Tadi GLS kan untuk di section 52 waktu berurusan dengan apa? 2 persamaan tapi dikerjakan secara langsung karena cenderung dia ada jangan dianalisis sendiri-sendiri tapi secara bersama-sama itu menggunakan GLS-nya. Kalau di sini sekarang kita harapkan untuk tahapan waktu kita mengestimate kasus yang persamaan struktural ini. Ini dari variasi aktor waktunya dilihat, struktur errornya dilihat, juga rank conditionnya. Nah ini secara kalau kita ringkas antara kita bermain di yang project tadi yang 31 sama yang untuk ke 32. Kalau yang 31 kan kita melakukan data formasi dulu. Di sini enggak, nanti yang 3 state itu. 3 square ya. Oh ya, tadi sudah saya ini belum ya share-nya ya. Sekalian aja kalau pas lagi ini, kalau nanti saya lupa belum ngasih share-nya, daripada saya tiba-tiba dapat notifikasi email minta akses ke collab-nya. Kadang kalau lagi sempat langsung saya klik, kalau lagi enggak ya. Coba saya cek, moga-moga sudah ya. Jadi ada sekalian dicoba kalau, aduh logo ini enggak mau. Oh udah. Ini lambat banget ini. Ini kalau model kuliah saya kalau wifi-nya jelek jadi kacau gitu, karena ngandalkan semua cloud kan. Ini kalau runningnya datanya besar itu butuh koneksi internet juga bagus kan ini. Nah ini aja sudah keganggu ini. Karena padahal harusnya kalau koneksi internetnya bagus ini cepat melihatnya. Ya oke lah sambil nunggu yang ini tadi ya, yang untuk 53. Ini kita mempunyai persamaannya ada 2 kan. Ini contoh yang sederhana, kita bikin hanya 2
persamaan, tapi Anda perhatikan di sini, yang di persamaan pertama apa? Ada Y2 di sebelah kanan, ada X1. Kalau yang tadi waktu contoh section 2 kan nggak ada ini kan, hanya X1, Y1, X2, Y2. Nah di sini sekarang, di yang sini ditambahi ada Y2, untuk ke Y1, di Y2 ada tambahan Y1 di sini. Dan ditambah lagi ada keberadaan yang jadi ada set untuk apa? Dimasukkan dalam model. Inilah yang menyebabkan tadi pekerjaan. Nah, sekarang Anda perhatikan ini untuk karena kita model simulasi kita seolah ada dulu ini 0,5. Ini berarti parameter apa? 0,5 itu untuk yang A, yang alfa ya, yang A, yang B adalah 2, terus yang C 1,2, D 0,8. Nah, nanti kita lihat hasil estimasinya. Dekat nggak dengan itu? Nah, kalau Anda kerjakan secara sendiri-sendiri gimana berarti? Ya saya kerjakan ini aja, nekat aja, ini dipandang sebagai X saja gitu. Ya boleh kadang-kadang nekat seperti itu. Kalau kita bermodal hanya ART, mesti kita akan kerjakannya apa? Ini sendiri-sendiri. Pada saat di persamaan pertama, Y2 dianggap sebagai apa? Prediktor. Gitu. Maka kita sudah bekerja pakai ART sudah selesai kan? Tapi nanti perhatikan bagaimana hasil estimasinya. Nah inilah bahaya pada saat di dunia realnya adalah itu. Harusnya dia gunakan ini modelnya persamaan struktural tapi dikerjakan secara seperti kita kerja di analisis regresi dulu itu. Oke, nanti kita coba lihat karena dengan ini kita mesti akan mengenerate datanya kan ini. Nah ini untuk proses generate-nya adalah menggunakan semua mesti ininya adalah berdasar dari normal untuk proses mengenerate data frame-nya jadi kalau di ini kan. Ini tadi hasil untuk ini yang persamaan pertama apa tadi? A ya. Anda masih ingat ini? Yang coefficientnya dari mungkin ini ya di saya apa? Mungkin tulis ini dulu biar saya nggak perlu lihat ke bawah sini. Yang pertama yang di satu ya. Mana ininya? Yang di satu adalah apa? 1,2 Y2 ditambah apa? 0,8 X1 ya. Yang Y2 adalah mana ini? Yang Y2 0,5 X2. Oh, jadi di sini apa notasi yang diberikan berarti posisi yang X2 yang nanti 0,5 ini yang untuk Z-nya ini adalah untuk yang ininya yang berarti apa posisi di Y2-nya gitu ya. Y2 yang Z ini dengan Y1. Nanti kan akan memasukkan kalau di sini jadi sekarang di satunya nggak kelihatan di sini karena langsung di dalam si Z-nya ya. Jadi berarti 2 ini adalah Z, maka sebelumnya adalah berarti Z dengan ini ya. Oke, nanti berapa akurasinya ya? Ini Y2 berapa tadi? 0,5 mungkin satu juga 0,5 X2 yang di sini yang Z-nya tadi 2 Z. Di mana Z ini sebenarnya ada keberadaan si Y1-nya ya dimasukkan di situ. Jadi ini Y2 diinikan ke Z ya untuk di proses itu pun generatannya ini. Nah ini jadi posisinya sekarang di
Y1 ada tuh sama ada. Maka kalau kita lihat hasil yang adalah yang 0,8 yang X1 ya, benar ya, itu 0,83 ya kalau di sini hasil estimasinya itu. Yang koefisien dari Y2 1,2 di sini 1,19. Kan lumayan apa dari segi ininya, kalau estimasi titiknya dulu ya, ini masih di ini kan, maka adalah manakah kalau lihat dari apa p value-nya jadi besar di sini apa signifikannya karena 0,0 ya. Terus sekarang yang ini tadi gunakan yang di estimasi parameter, gunakan yang two state least square, terus ini yang gunakan ada GRS-nya, ini untuk yang Y1 ya, ini untuk yang Y2. Tadi yang di Y2, kalau kita ini kan, jadi Y2 tadi kan memasukkan juga di aspek yang Z, Y apa, yang Z dengan Y1 kan, tadi di sini didapatkan 0,13 sama apa untuk koefisien yang di Z-nya tadi ada 1,6. Ini model yang Y2 ya, yang Y2 adalah tadi apa ini yang bawah itu ya. Kan sekitar 2 yang kalau di sini yang 1,6 untuk yang di Z-nya adalah sama dengan yang diinikan adalah yang Y1 koefisiennya 0,1. Tapi p-value-nya dari cukup besar ya ini, sekitar berapa? Hampir 1%. Nah ini kalau dari sisi apa hasilnya antara two state dengan three state ya. Jadi three state kan secara langsung Y2 dengan apa yang Y1 dengan Z-nya langsung bisa keluar kan di sini. Di ini kan kalau yang ini X1 Y2 ini yang gunakan ini langsung muncullah langsung yang Z secara langsung tanpa melalui yang tadi ya di Y1-nya di dalamnya Z. Ini yang two state dengan three state hasilnya seperti ini. Jadi ada apa nilai koefisiennya yang aslinya apa 1,2 tadi ya. Harusnya di ini dia agak meleset dikit, tapi yang three state malah lebih jauh ini. Yang melesetnya lebih jauh. Jadi kadang dari sisi apa antara kita secara kalau tadi stepnya kan gunakan apa tadi yang perbedaannya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini yang three state ya tadi yang TLSS, kalau yang ini hanya ada 2 step ini aja. Untuk kasus yang tadi jadi dia adalah lebih akurat yang to SLS ya tadi ya. Yang three state. Oke, nah sekarang yang berikutnya, ini kalau kita ingin lihat detail, ini untuk yang dari sisi statmatnya ya, kalau ingin melihat, aduh ini kok nggak mau gerak ya. Oke, dan ini notasinya ya lumayan kan, ini kalau untuk prosesi, ini kalau didetilkan mungkin akan lebih panjang ya. Sampai untuk mendapatkan proses estimasinya ini X-nya, P-nya yang omega-nya. Nah inilah, Anda perhatikan estimasinya kan kalau lihat polanya, bentuknya hampir sama kan ini. Kalau tadi apa X
Vx transport di sini dengan yang Y-nya. Nah, berarti secara kalau lihat rotasi ini mirip kan, dan maka ini harus dijamin apa punya invest kan, supaya dapat menghasilkan atau theta toppingnya. Jadi prosesi OLS itu sebenarnya seperti apa? Disusun dalam bentuk matriks itu artinya kita dapat matriks yang ini ya, jadi ya satu sama dengan ini kita dapatkan si theta toppingnya. Jadi ini apa namanya? Closed ya, secara ini yang untuk gunakan three state, tapi yang state terakhirnya gunakan GLS ya tadi. Nah ini yang satu lagi gunakan yang S1 SLS adalah didapatkan yang di depannya jadi bentuk ini juga polanya hampir sama kan, ini ada satu yang diinvestkan kalikan, ini bentuknya apa di sini WPW, ini WPY. Ini karena struktur persamaannya dirubah, ya sebenarnya hampir gayanya kayak mirip yang klasik, cuman dirubah apa? Kalau di klasik hanya kita punya X transpose X, X transpose Y, invest transpose Y. Kalau di sini jadi berubah karena pada saat prosesi merubah di persamaannya ini. Pada saat sudah dibikin seperti di yang kalau ini kan kalau sudah kembali ke sini ini yang persamaan terakhir ini kan mirip dengan sudah apa? Ya regresi kayak di punya ART ya. Dengan ini Y-nya, ini X-nya, ini coefficientnya, ini kayak error-nya. Maka bentuk estimasinya atau polanya hampir mirip seperti yang di OLS ya. Kalau di sini gunakan sudah kita gunakan kan ada 2SLS, ada G2LSS, ada EC2LSS. Untuk variansinya, ini juga kalau Anda ingat style di OLS juga hampir mirip seperti ini. Cuma sekali lagi di sini ada W, ada theta. Kalau di kuliah yang klasik kan kita punyanya Y, X, dan beta. Ini sekarang yang kedua. Nah kalau sudah bentuk seperti ini sebenarnya sudah mirip seperti di kuliah analisis regresi terapan aja, karena di sini apa? Y, X beta plus errornya gitu. Walaupun di dalamnya beda ya, asal dari sisi apa di struktur modelnya itu. Maka ini seolah seperti apa kalau di yang tadi di JS apa? XVX ya. Sekarang di sini menggunakan C. Nah, ini yang gunakan terakhir adalah gunakan generalis 3 Staedtler square ya. Ini tadi yang hasil di sini yang di ini kan. Nah, selalu orang-orang yang mengembangkan di sini sebenarnya ngambil pelajaran dari model yang linear sederhana kan, karena model linear regression, bukan kalau sederhana kan satu prediktor. Ini kan dalam isinya di dalamnya kan tidak berupa vektor kan, matematik itu, jadi tidak berarti linear sederhana, tapi seperti yang multiple regression linear lah pola-pola ini. Ini yang tadi yang 3 step ya boleh untuk. Nah yang terakhir ini yang mungkin juga kayaknya sudah pernah kalau ini sedikit beda dengan yang kalau yang tadi masih inspirasi dari ini sudah belum.
Jam satu. Kalau ini kayaknya belum pernah ini ya tengah-tengah ada integration estimation di triangle system ini. Ini berupa ininya matrik segitiga. Tadi makanya ada kayak apa? Ini kan sering dibacanya apa ya gamma apa ini? Di gamma ya. Notasi ini. Jadi dia strukturnya Y1 mempengaruhi Y2, Y1 dan Y2 mempengaruhi Y3. Jadi kalau ada indikasi kayak gini, Y1 itu mempengaruhi Y2. Tapi Y1, Y2 itu mempengaruhi Y3. Terus seperti itu, kalau ada indikasi seperti itu, maka berarti yang dipakai ini. Berarti harus ada apa? Tadi ada kayak pola di sana tadi. Kalau saya ingin Y1 mungkin apa? Mungkin saya ganti apa? Catat bulanan, Y2 dari mereka-nya. Kemudian kan Y1 yang mempengaruhi Y2 ini. Oh, saya catat bulanannya bagus mempengaruhi bisa jadi semangat belajar, misalnya kayak gitu. Bukan karena belajar mungkin jadi semangat dikasih uang ini enggak, tapi adanya pokoknya kamu harus apa saya kasih uang guru bagus maka dia akan ya. Sekarang di dunia kerja kayak gitu ya, gajinya bagus ya saya terus baru kerjanya itu bagus. Nah, kalau ini artinya polanya sudah kelihatan akan apa? Bahwa si Y1 mempengaruhi Y2, Y1 Y2 mempengaruhi Y3, Y1 Y2 Y3 mempengaruhi Y4 seperti itu. Maka kalau tidak mau harus persiapannya menggunakan triangle system. Maka biasanya kalau Anda ambilkan, terus Anda ketahui itu. Kalau memang ada kecenderungan seperti itu, kecenderungan satu arah bahwa Y1 mempengaruhi Y2, Y1 Y2 mempengaruhi Y3, maka triangle system yang akan dipakai. Maka nanti studi kasusnya tolong dicek, dilihat betul bahwa kalau yang tadi kan enggak ya, Y1 mempengaruhi Y2, Y2 mempengaruhi Y1 kan bisa bolak-balik. Kalau ini satu arah tapi ke apa? Y1 ke Y2, Y1 ke Y2 bersama-sama mempengaruhi ini. Terus itu bersama-sama lagi mempengaruhi yang berikutnya. Jadi inilah modelnya sudah beda ya, tadi gunakan yang gamma. Jadi sudah kenali tadi ya antara seksi 52, 53 dan 54 ya nanti ya. Maka harus kenali dulu bahwa benar enggak ininya. Jadi Anda bikin matriks ininya dulu ya. Misalnya ini punya Y1, Y2, Y3, ini Y1, Y2, Y3. Berarti apa? Kita ingin lihat bahwa hanya Y1 hanya berpengaruh ke Y2, terus Y1, Y2 hanya berpengaruh ke Y3. Jadi hanya satu arah ke sini, yang ini ke sini, yang ini Y1 ke apa? Ini secara bersama-sama, tapi tidak struktur dalam bentuk yang. Tapi perhatikan bagaimana alur dia saling mempengaruhinya itu. Inilah triangle apa namanya matriks segitiga ya kayak apa berupa. Ini tadi estimasinya gunakan tahap pertamanya terus gunakan apa rekursif ya. Nah ini nggak tahu ini secara ini kalau ilustrasi di sini house load production model pendidikan Y1 hanya tentukan oleh latar belakang keluarga. Nah nanti kalau Anda memang bisa dapat persamaan satu ini penawaran tenaga kerja ini Y2 ditentukan oleh Y1 dan faktor pasar X2. Berarti ini apa? Y1 mempengaruhi Y2. Persamaan ketiga, konsumsi atau pendapatan Y3 ditentukan oleh Y1, Y2, dan X3. Berarti ini Y1, Y2 mempengaruhi Y3. Nah, kalau situasinya seperti ini bisa dimodelkan gunakan yang triangular system. Nah, kita punya yang Lisper. Ini ilustrasi di collab-nya. Nah, nanti masing-masing setelah dapat data, tolong besok dicek ya. Pola yang Anda. Oh ya, karena Kamis depan sudah libur, berarti Anda ini tugas ini akan kapan? 2 minggu berarti. 3 minggu.
Ya kan lebaran berarti 3 minggu ya. Paling panjang. Iya kan? Kuliah lagi kapan? Kuliah kan minggu depan 18. 18 kan 25 kan masih libur. Sudah masuk. Tapi online. Berarti kan itu masuk. Oh berarti ya 2 minggu ya, ini sudah sini ya nanti ya. Maka tugasnya kan cukup berat, tapi ada yang berat adalah mengenali. Jadi ada pakai model yang mana? Yang 52. 52 cirinya apa? Ada Y1, tapi masih X-nya di sini aja, Y1, Y-nya di sini aja. Kalau yang model yang kedua sudah ada apa? Yang Y1, Y2 saling bertukar ya. Jadi yang kalau pola pertama ini ya, Y1 sini ada X saja, Y2 ini yang pertama, yang kedua Y1 sama dengan Y2 ada X1, Y2 ada Y1 ada X2. Pola yang ketiga ini adalah Y1 ini ada ini kan oleh X1 terus Y2 itu oleh Y1 dan X2, Y3 itu oleh Y1, Y2, X3. Nah nanti perhatikan data yang Anda miliki besok memenuhi ini enggak, nanti silahkan Anda pilih metode yang Anda akan pakai. Ini simulasi lagi ya di sini. Ada X1, X2, Y1 ini hanya X1, Y2-nya adalah ada Y1 dan X2. Ini berarti hanya 2 persamaan ya. Tapi sudah menggunakan yang triangular tadi ya. Nah, nanti silakan kalau Anda ini baru yang gunakan hanya Y1 dan Y2, 2 persamaan, belum yang 3 ya. Oke, ini jadi yang triangular system, sekali lagi nanti kenalilah Anda situasi di mana fenomena data yang Anda miliki adalah mengikuti pola yang 52 atau pola 53 atau yang pola 54 ya. Nah, kan Anda sudah bisa membedakannya dengan baik. Nah, inilah teorinya kalau ingin untuk estimasinya ini gunakan fungsi likelihood. Kalau ini contohnya ada 3 ya yang ini ya. Tadi saya yang ngambil yang kasus 2. Oke, ini untuk yang dari saya sampai nanti setelah saya lakukan dengan presentasi tugas kemarin aja, nanti utama dari yang di sini dulu kita mungkin selesai sudah berapa jam? 2.15 ya. Ya paling mungkin dapat 3 kalau dapat 4 ya. Ini dimulai dari siapa ya? Dan proses stokastik. Oh, belum saya buka. Oh ini. Oke, berarti nyambung yang bawahnya ini ya. Siapa ini? Reza ada enggak Reza? Ada, ya oke. Reza nanti kalau langsung Anda nunjuk yang berikutnya ke bawah ini, kalau enggak ada tanda merah nanti terus berputar ke atas lagi. Jadi dari Reza ya, startnya ini kemarin kan berakhir dari Sopo ini, Rianti. Masih presentasi minggu. Oh ya minggu lalu. Minggu 1 sampai 3. Yang keempat saya belum. Ya kan kalau yang ada dulu aja. Tapi harapannya sih sudah yang minggu keempat. Minggu
Cuma sudah kemarin yang dinamiknya ya, kalau yang ini masih ada. Yang ini masih statik tadi ya, nanti baru besok yang dinamik. Ya oke, silakan. Masa apa nanti, tapi yang mungkin yang tiga ya, biar jangan yang terlalu ke jauh sana. Yang sudah siap itu. Ya satu duanya di ini aja supaya Anda tahu kronologi bagaimana bermain di data panel sampai akhirnya Anda pilih yang satu. Oke, silakan. Ini saya tutup. Kalau presensi sudah semua ya? Belum. Oh belum. Ya udah presensi dulu ini. Nanti kalau sudah saya tutup ternyata hilang ya. Oke, presensi dulu aja. Loh, kok nggak mau ini? Oke, nah udah mau ini. Oke, silakan coba. Jadi langsung urut ke habis Reza langsung ikut presensi ke bawahnya itu ya. Ya nanti silakan mau sampai 2/4 ya nggak apa-apa. Ini karena saya ada rapat jam 1 sih. Sudah ini ya? Sudah? Ya oke, saya tutup masalah ini. Kalau udah lagi tutup langsung hilang ternyata. Saya pikir tadi sudah. Tapi saya melalui yang HP masih bisa mantau. Oke, silakan dari saya turun. Oke. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas minggu pertama sampai minggu 3 saya yang judul analisis data panel GDP per kapita dan HDI negara Asia Tenggara. Untuk latar belakangnya, DI mencerminkan kualitas manusia dan ekonomi. Hubungan GDP dan HDI dapat berbeda antar negara. Secara teori, peningkatan GDP kita diharapkan mampu mendorong peningkatan pembangunan manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. Di sini digunakan data panel untuk membandingkan pool OLS dan fixed effect. Lalu metodologinya membandingkan model pool OLS dan fixed effect. Untuk datanya itu negara Asia Tenggara periode 2017 hingga 2019, sumbernya dari Kaggle, untuk variabel X-nya yaitu LAN GDP per kapita dan Y-nya HDI. Untuk modelnya polaris network effect. Untuk kriteria pengujiannya, jika p-value kurang dari 0,05 maka hipotesis nol yang menyatakan intercept sama antar negara ditolak dan model fixed effect dianggap lebih sesuai. Untuk hasil pool OLS-nya diperoleh model HDI sama dengan minus 0,0450 ditambah 0,0890 LAN GDP per kapita dengan koefisiennya GDP-nya 0,0890 signifikan dan diperoleh R-square-nya sebesar 0,938. Untuk hasil fixed effects-nya diperoleh model HDI sama dengan alfa I ditambah 0,0283 LAN GDP per kapita dengan koefisiennya 0,0283 signifikan di 10% dan R square-nya diperoleh sebesar 0,1616. Untuk uji probability-nya diperoleh F statisnya sebesar 151,71 dan P-value-nya kurang dari 0,05 di mana dapat disimbolkan terdapat perbedaan intercept yang signifikan antar negara dan model fixed effect lebih tepat digunakan. Untuk kesimpulan secara statistiknya, pada intinya model pool AS menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara GDP per kapita dan DI. Asumsi kesamaan antar negara tidak terpenuhi. Untuk uji probability menunjukkan adanya perbedaan intercept yang signifikan sehingga model fixed effect yang mengakomodasi heterogenitas antar negara dipilih sebagai model yang lebih sesuai. Oleh karena itu, model akhir yang digunakan adalah model fixed effects.
Secara ekonomi, hasil ini kan menunjukkan bahwa meskipun meningkatkan GDP per kapita berhubungan positif dengan peningkatan HDI. Setiap negara memiliki tingkat dasar pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh faktor struktural yang seperti kualitas industri, kebijakan publik, sistem pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak sebenarnya tercermin dalam variabel GDP per kapita. Dengan demikian, peningkatan pendapatan saja tidak sepenuhnya menjelaskan perbedaan tingkat pembangunan manusia antar negara. Lalu selanjutnya untuk yang kedua yaitu analisis homogenitas slope dan intercept pada hubungan GDP per kapita dan Human Development Index di negara Asia Tenggara. Untuk tujuannya yaitu apakah slope berbeda, apakah intercept berbeda, apakah keduanya berbeda, yaitu menggunakan pendekatan ANCOVA. Datanya masih sama, metodologinya dilakukan dengan membandingkan 3 spesifikasi model, yaitu model full, model dengan intercept berbeda, model dengan intercept dan slope yang berbeda. Uji yang dilakukan yaitu uji homogenitas menyeluruh, uji homogenitas slope, dan uji homogenitas intercept. Statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan membandingkan nilai residual sum of square antara model terbatas dan model yang tidak terbatas. Untuk kriterianya, pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai PFU kurang dari 0,05, maka hipotesis null ditolak dan terdapat perbedaan signifikan sesuai jenis pengujian yang dilakukan. Untuk uji homogenitas misalnya diperoleh value kurang dari 0,05 yaitu struktur model berbeda antar negara. Untuk slope homogenitasnya diperoleh p-value 0,5424 yaitu dapat disimpulkan slope homogen. Lalu untuk intercept homogenitasnya p-value-nya kurang dari 0,05 yaitu intercept berbeda secara signifikan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian ANCOVA secara statistik memperoleh bahwa uji homogenitas menyeluruh menolak hipotesis null yang menunjukkan bahwa secara simultan terdapat perbedaan parameter antar negara. Namun hasil uji homogenitas slope menunjukkan bahwa slope bersifat homogen karena hipotesis null tidak ditolak. Sebaliknya, uji homogenitas intercept menunjukkan bahwa intercept berbeda secara signifikan antar negara. Dengan demikian, heterogeneity yang terjadi terutama disebabkan oleh perbedaan intercept bukan perbedaan slope. Lalu secara ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh GDP per kapita terhadap HDI relatif sama di seluruh negara Asia Tenggara. Artinya peningkatan pendapatan per kapita memberikan dampak yang seragam terhadap pembangunan manusia. Namun setiap negara memiliki tingkat dasar atau baseline HDI yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik struktural masing-masing negara, seperti kualitas institusi, kebijakan publik, sistem pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, variasi antar negara lebih banyak terletak pada kondisi awal pembangunan manusia, bukan pada misalnya respon terhadap peningkatan GDP per kapita. Untuk minggu ketiga yaitu analisis uji asumsi serta pembanding fixed effect dan random effect pada hubungan GDP per kapita dan HDI di Asia Tenggara. Untuk modelnya akan ditentukan model terbaik antara fixed effect dan random effect. Datanya masih sama. Untuk uji asumsinya juga yang akan diestimasi yaitu model fixed effect dan random effect. Untuk pemilihan model akan menggunakan uji Hussman dengan hipotesis H0 model random effect konsisten dan efisien, H1-nya model random effect tidak konsisten. Dengan jika nilai P value kurang dari 0,05 maka hipotesis null ditolak dan model fixed effect dipilih sebagai model yang lebih tepat. Untuk uji normalitas residunya diperoleh P value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis null tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitasnya diperoleh p-value sebesar 0,6899 di mana nilai p-value ini lebih besar dari 0,05 maka hipotesis null tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedasitas dalam model. Untuk uji autokorelasinya diperoleh nilai Watson sebesar 1,7649 yang berada di sekitar nilai 2. Nilai ini menegaskan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada residual. Lalu untuk model fixed effect-nya masih sama. Dan model random effects-nya diperoleh HTI sama dengan beta 0 ditambah 0,0836 dan GDP per kapita
dengan koefisiennya positif dan signifikan 1% dan diperoleh R-square-nya sebesar 0,9929. Di sini untuk R-square weighting-nya masih negatif. Hal ini dikarenakan salah satu indikasi penyebabnya adalah periode waktu yang tidak terlalu panjang. Untuk uji Hausmann-nya uh, diperoleh p-value sebesar 0,00017. Karena p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti model random effect tidak konsisten. Dengan demikian, model fixed effect lebih tepat digunakan. Lalu kesimpulan secara statistiknya berdasarkan hasil uji asumsi diperoleh bahwa residual berdistribusi normal, tidak terdapat heteroskedasitas, tidak terdapat autokorelasi yang signifikan. Dengan demikian model memenuhi asumsi klasik dan layak untuk dilakukan perbandingan estimasi. Untuk hasil uji Hausmann-nya diperoleh p-value yang kurang dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti random effect tidak konsisten dan model fixed effect lebih tepat digunakan. Dengan demikian, tujuan analisis untuk menemukan model yang paling sesuai telah tercapai, yaitu model fixed effect dipilih sebagai model akhir. Untuk kesimpulan secara ekonominya, hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antar negara tidak bersifat acak dan kemungkinan berkolerasi dengan GDP per kapita. Artinya, faktor-faktor khusus masing-masing kebijakan pembangunan, kualitas industri, sistem pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi hubungan antara GDP per kapita dan HDI. Oleh karena itu, model fixed effect lebih mampu menangkap heterogenitas tersebut. Meskipun GDP per kapita berpengaruh positif terhadap HDI, besarnya pengaruh tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masing-masing negara. Lalu selanjutnya ada kesimpulan akhir dari 3 minggu tadi. Untuk kesimpulan akhir statistiknya mirip-mirip dengan kesimpulan tiap minggunya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan akhir secara ekonominya. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia menempati peringkat 6 dalam HDI di Asia Tenggara. Pertumbuhan GDP berpengaruh positif, namun peningkatan pembangunan manusia memerlukan penguatan faktor struktural. Lalu ada kebijakan sektor pendidikan, yaitu saran untuk sektor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan fasilitas sekolah, dan lain-lain. Ada juga untuk kebijakan sektor kesehatan, yaitu peningkatan akses layanan kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan di wilayah terpencil, penguatan program pencegahan stunting, dan perbaikan gizi. Lalu ada sektor ketenaga kerjaan juga, yaitu dapat peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis pelatihan industri, peluasan kesempatan kerja formal, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan upah. Lalu ada perencanaan dan perlindungan sosial, yaitu Kementerian Bappenas, perencanaan pembangunan berbasis HDI, pembangunan sinergi antar kementerian, efektivitas belanja publik sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk Kementerian Sosial ada perluasan bansos yang tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan, program pemberdayaan masyarakat miskin. Untuk kesimpulan akhir kebijakannya, peningkatan GDP per kapita perlu diikuti penguatan sektor sosial, fokus pada pendidikan kesehatan, fokus pada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Kebijakan terindikasi mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia. Mungkin sekian saja presentasi dari saya untuk minggu pertama sampai minggu ketiga. Untuk selanjutnya, untuk Rais ada nggak ya? Oke, mungkin Rais belum ada. Najib? Najib juga belum ada. Buat Rapli? Oh, Rapli juga belum ada. Mungkin Wulan? Iya, ada. Oke, silahkan Wulan.
Baik, selamat siang Pak Gun dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya Wulan akan mempresentasikan mengenai tugas di minggu keempat. Jadi untuk minggu keempat itu materinya adalah dynamic models with variable intercept. Jadi dynamic model di sini itu adalah model yang mengandung variabel lag seperti itu, yang dimana variabel lag ini biasanya mempengaruhi variabel setelahnya, atau bisa dikatakan variabel saat ini itu dipengaruhi oleh variabel sebelumnya seperti itu. Nah, untuk data yang saya pakai sendiri itu data yang dari minggu 1 sampai minggu 4 itu sama. Yang di sini fokusnya itu untuk mempelajari mengenai MIT. Jadi MIT itu apa? MIT itu adalah middle income trap, yang merupakan kondisi di mana suatu negara telah mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami kesulitan untuk bertransisi ke status negara berpendapatan tinggi. Nah, hal ini tuh terjadi pada Indonesia seperti itu, yang dimana sejak tahun 1985 itu Indonesia merupakan negara status pendapatan menengah yang kisaran pertumbuhan ekonominya itu stagnan di angka 3,5% per tahun, yang dimana selama 28 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 itu Indonesia sempat menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, tapi tidak lama pada 1 Juli 2020 itu Indonesia kembali masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah hingga saat ini seperti itu. Kemudian karena MIT ini tuh berkorelasi dengan stagnansi pendapatan dan juga kegagalan transisi menuju predikat negara berpendapatan tinggi, hal ini itu cukup krusial untuk dipelajari seperti itu. Jadi analisis ini itu dilakukan menggunakan data yang bersumber dari BPS yang ada data 34 provinsi dari rentang tahun 2016 sampai 2021. Kemudian untuk penelitian ini sendiri itu nantinya akan dibentuk variabel lag dari PDRB. PDRB itu di sini sebagai variabel dependent seperti itu. Kemudian untuk metodologinya, yang pertama itu untuk datanya sendiri, untuk data variabel dependennya itu PDRB atau produk domestik regional bruto. Kemudian untuk variabel independennya itu yang pertama ada kemiskinan, yang dimana itu bentuknya itu persentase, kemudian pengangguran, dimana itu bentuknya persentase juga, kemudian investasi atau realisasi investasi penanaman modal luar negeri, yang dimana kemudian ada satu lagi untuk model dynamic ini dibentuk model PDRB lag yang lag 1 seperti itu. Dan yang lag variable lag-nya ini nantinya akan dijadikan variable dependent untuk memprediksi dijadikan variable independen. Kemudian ini bentuk modelnya. Itu yang ini tuh variable lag-nya atau variable yang baru dibentuk tadi dari PDRB seperti itu. Kemudian setelah nanti modelnya dibentuk, akan diuji asumsi untuk heteroskedastisitas dan juga untuk asumsi autokorelasi error. Kemudian langsung aja ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ini, hanya ada satu model, itu model dynamic. Di sini bisa dilihat untuk p-value-nya. Untuk R-squared-nya terlebih dahulu, itu R-squared-nya 0,9967, yang dimana artinya variabel kemiskinan, pengangguran, investasi, dan juga PDRB lag 1 itu mampu menjelaskan 99,67% variasi dari PDRB, yang dimana nilai ini itu bukan cukup tinggi tapi sangat tinggi untuk nilai R-squared, mungkin mengindikasikan adanya overfitting, yang sebenarnya ini tuh sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan model sebelumnya yang di minggu 3. Itu yang dimana R-squared-nya itu hanya sebesar 0,47. Sementara kalau misalnya ditambah dengan variabel lag dari PDRB itu bisa sampai 0,9967. Kemudian untuk masing-masing variabelnya, di mana itu pertama ada kemiskinan, itu p-value-nya sebesar 0,58
0,5826, yang dimana ini berarti tidak signifikan terhadap modal yang terbentuk. Begitu juga dengan pengangguran yang p-value-nya itu sebesar 0,1189, ini juga tidak signifikan. Untuk investasi itu p-value-nya sebesar 0,0181, yang dimana ini lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel investasi itu signifikan terhadap modal yang terbentuk. Bisa dilihat di sini nilai koefisiennya itu positif, ini menunjukkan bahwa nilai investasi itu berpengaruh positif terhadap angka PDRB. Jadi misalnya suatu daerah itu menerima investasi yang cenderung tinggi, maka mungkin itu juga akan mendorong peningkatan PDRB dari daerah tersebut. Kemudian untuk lag PDRB, di sini p-value-nya itu sebesar 0,0000, yang dimana ini juga signifikan. Jadi variabel lag PDRB ini memang signifikan terhadap model seperti itu. Nilai koefisiennya juga positif 1,0530. Sebenarnya ini mungkin tidak terlalu signifikan besarnya, tapi yang ini menunjukkan juga bahwa PDRB di periode lampau atau sebelumnya itu memang berpengaruh positif terhadap nilai PDRB saat ini. Jadi kalau misalnya PDRB di waktu-waktu sebelumnya itu tinggi, berarti PDRB di waktu sekarang juga cenderung akan tinggi seperti itu. Kemudian setelah dibentuk modelnya, kemudian dilakukan diagnostic checking. Yang pertama itu heteroskedastisitas, yang di sini saya melihatnya itu menggunakan secara eksploratif, menggunakan graphic scatter plot, di mana saya memplotting fitted values dengan nilai residualnya. Di sini terlihat titik-titiknya itu banyak berkumpul di daerah 0, tapi tidak menyebar secara random seperti itu. Kemudian di sini juga terlihat banyak sekali outlier di angka-angka yang tinggi, maupun itu positif maupun negatif seperti itu, yang dimana ini mungkin dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi. Sementara untuk variabel-variabel lainnya itu kan menggunakan persentase. Dan di sini bisa disimpulkan secara eksploratif memang terjadi heteroskedastisitas, atau bisa dibilang variance error dari model ini tidak konstan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk asumsi autokorelasi. Jadi untuk memastikan autokorelasi, apakah ada autokorelasi, di sini saya menggunakan uji Durbin-Watson seperti itu. Untuk K-nya itu 4, di mana itu untuk variabel independennya itu ada 4. Kemudian observasinya itu ada 170. Dengan ini menggunakan tabel Durbin-Watson, saya menemukan DL-nya itu 1,7012 dan DU-nya itu 1,7975. Kemudian menggunakan komputasi pakai Python, saya dapat nilai D-nya itu sebesar 1,945. Yang dengan demikian itu diketahui bahwa D-nya itu berada di antara nilai DU dan juga 4 minus DU, yang dimana ini tuh bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. Jadi model ini memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi. Seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini saya dibentuk model regresi panel dinamis dengan menambahkan variabel PDRB sebagai variabel independen, yang kemudian ditemukan R-square-nya itu sebesar 0,9967, yang menunjukkan bahwa variabel independen itu dapat menjelaskan 99,67% variasi dari PDRB. Yang ini menunjukkan variabel lag PDRB itu signifikan terhadap model. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB pada waktu sebelumnya memengaruhi nilai PDRB pada waktu sekarang. Begitu juga dengan variabel investasi yang signifikan memengaruhi PDRB. Sementara untuk variabel lain seperti kemiskinan dan juga pengangguran itu tidak berpengaruh signifikan terhadap model. Kalau diambil kesimpulan menggunakan model ini, yang dimana yang signifikan itu hanya nilai investasi pada suatu daerah dan juga nilai PDRB pada periode sebelumnya seperti itu. Mengetahui hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan PDRB.
Selain itu, karena investasi berpengaruh terhadap PDRB, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi, misalnya dengan memperbaiki infrastruktur dan mempermudah perizinan usaha. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas minggu keempat. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan berterima kasih. Untuk selanjutnya, setelah saya, apakah ada Ade Aulia? Lia ada nggak ya? Seperti tidak ada. Kemudian, apakah ada Maila? Ada. Oke, silakan Maila. Baik, selamat siang Prof. Gun dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas minggu keempat, yaitu di bab Dynamic Model with Variable Intercepts. Jadi untuk pendahuluannya, di sini banyak fenomena ekonomi yang bersifat dinamis, yaitu kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi pada periode sebelumnya. Dalam konteks pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran ini sering menunjukkan sifat persistens, yaitu kecenderungan tingkat pengangguran pada suatu periode dipengaruhi oleh periode yang sebelumnya. Selain itu, setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda seperti struktur industri, tingkat pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan ketenagakerjaan daerah. Nah, perbedaan karakteristik tersebut relatif stabil dalam jangka pendek dan dapat dimodalkan sebagai efek individu yang tidak teramati. Oleh karena itu, digunakan model panel dinamis dengan variable intercepts untuk dapat menangkap dinamika waktu sekaligus heterogenitas antar provinsi yang ada. Untuk model panel dinamis yang digunakan dapat dinyatakan sebagai TPTIT sama dengan alfa I plus rho TPTI T-1 plus beta 1 RLSIT plus beta 2 IPMIT plus UIT, yang dimana TPTIT ini merupakan tingkat pengangguran terbuka untuk provinsi I pada tahun ke-T, dan TPTI T-1 adalah nilai rek dari tingkat pengangguran tersebut. Kemudian untuk RLSIT ini rata-rata lama sekolah, IPMIT indeks pembangunan manusia, alfa I efek tetap provinsi, dan UIT-nya ini error term. Nah, kemudian untuk data yang digunakan ini memiliki karakteristik yaitu jumlah provinsi sebanyak 36 dan periode waktu yang digunakan dalam analisis ini yaitu pada tahun 2022 hingga 2025. Dan diperoleh observasi awalnya yaitu sebanyak 136. Karena model ini memasukkan rek dari variabel dependen, maka observasi pada periode pertama tidak digunakan, sehingga jumlah observasi efektif setelah pembentukan rek menjadi sebanyak 100 observasi. Nah, hasil estimasi model dinamis ini diperoleh persamaan model sebagai berikut, yaitu TPTIT sama dengan 12,439 plus 0,286 TPTI T-1 plus 1,141 RLSIT ini 0,270 IPMIT, yang dimana seluruh koefisien ini signifikan secara statistik. Kemudian diperoleh juga koefisien determinasi atau R-square-nya yaitu sebesar 0,8574, yang menunjukkan bahwa artinya sekitar 85,74% variasi TPT dalam suatu provinsi sepanjang waktu dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk. Nah, untuk koefisien TPT tadi kan diperoleh 0,2286. Ini menunjukkan bahwa adanya persistens pengangguran yang dimana sekitar 28,6% tingkat pengangguran pada tahun sebelumnya terbawa ke tahun berikutnya. Kemudian diperoleh juga koefisien RLS sebesar 1,141 dengan nilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah ini berkorelasi positif dengan tingkat pengangguran. Nah, di sini cukup aneh karena harusnya rata-rata lama sekolah semakin tinggi, harusnya tingkat penganggurannya kan semakin rendah ya. Nah, di sini dapat mencerminkan bahwa fenomena pengangguran terdidik.
Kemudian untuk koefisien IPM ini diperoleh sebesar minus 0,270. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran. Ini juga aneh ya, harusnya kan kalau IPM-nya rendah ini malah tingkat pengangguran ini harusnya ikut turun, bukan peningkatan IPM menyebabkan penurunan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kemudian di sini dilakukan diagnostic checking. Yang pertama ada uji normalitas residual, yang dimana uji normalitas ini dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Diperoleh nilai P-nya ini kurang dari 0,05, yang berarti hipotesis normalitas residual ditolak. Kemudian dilakukan uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson, diperoleh nilai sebesar 2,98. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan autokorelasi negatif pada residual. Untuk uji heteroskedastisitas di sini diperoleh hasil variansi residual antar provinsi menunjukkan perbedaan yang cukup besar, yang dimana hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas antar entitas. Nah, untuk kesimpulan di minggu 4 ini, model panel dinamis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran ini memiliki sifat persistensi antar waktu, yang dimana rata-rata lama sekolah memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran yang dapat mencerminkan fenomena pengangguran terdidik. Sebaliknya, peningkatan indeks pembangunan manusia berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran. Mohon maaf sebelumnya, yang di koefisien IPM ini sudah betul ya teman-teman. Kemudian pendekatan model panel dinamis ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengangguran antar provinsi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, Khairun Nisa Nurhayu, apakah ada? Ada. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia dengan pendekatan dynamic panel data. Ini di sini ada outline-nya. Kemudian untuk pendahuluannya sendiri, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam statistik resmi Indonesia, kemiskinan umumnya diukur menggunakan persentase penduduk miskin, yaitu proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, analisis kemiskinan penting dilakukan karena terdapat perbedaan kondisi sosial dan ekonomi yang cukup besar antar provinsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang mampu menangkap variasi antar daerah sekaligus perubahan antar waktu. Untuk landasan teorinya, secara teoritis, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan meliputi tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang menggambarkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan, kemudian ada rata-rata lama sekolah atau RLS yang mempresentasikan akumulasi modal manusia, kemudian ada PDRB per kapita yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah. Kemudian ada kenapa kita harus membuat dynamic panel, itu karena pendekatan statis seringkali belum memadai karena tingkat kemiskinan pada suatu periode cenderung dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan pada periode sebelumnya. Dengan kata lain terdapat unsur persistensi. Model panel dinamis digunakan ketika variabel dependen saat ini dipengaruhi oleh nilai variabel dependen pada periode sebelumnya di samping dipengaruhi variabel penjelas lainnya. Namun memasukkan lag variabel dependen menimbulkan potensi bias pada estimator OLS maupun fixed effects biasa, sehingga diperlukan estimator yang lebih sesuai seperti generalized method of moments. Kemudian untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan, menganalisis pengaruh RLS terhadap tingkat kemiskinan, menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan,
menganalisis pengaruh kemiskinan periode sebelumnya terhadap kemiskinan periode berjalan, kemudian menentukan model panel yang paling tepat untuk menjelaskan dinamika kemiskinan antar daerah di Indonesia. Untuk jenis dan sumber datanya sendiri, pendekatan data ini merupakan data kuantitatif dengan jenis datanya adalah data panel. Unit analisisnya adalah 34 provinsi di Indonesia, kemudian periode yang digunakan adalah dari tahun 2021 hingga 2025 dengan jumlah observasi awalnya 170 observasi dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik. Untuk variabel dependennya sendiri merupakan persentase penduduk miskin, kemudian variabel independennya ada TPT, RLS, dan log PDRB. Kemudian untuk dinamisnya adalah lag kemiskinan satu periode. Kemudian ada model panel statis itu seperti yang tampak pada layar, dan model panel dinamis juga seperti yang tampak pada layar. Kemudian untuk uji asumsi model statis itu ada uji multikolinearitas, normalitas residual, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sederhana. Sedangkan uji asumsi pada panel dinamis itu ada uji Hansen, uji Arelano-Bowen AR1 dan AR2, kemudian evaluasi jumlah instrumen. Kemudian ada statistik deskriptif dari data yang saya gunakan. Dapat diketahui bahwa rata-rata kemiskinan sebesar 9,74%. Variasi kemiskinan antar daerah cukup besar. TPT dan RLS berada pada rentang yang wajar. Log PDRB menunjukkan adanya perbedaan kapasitas ekonomi antar provinsi. Kemudian ada tren rata-rata kemiskinan tahun 2021 hingga 2025. Kemiskinan cenderung menurun konsisten selama periode penelitian. Tahun 2021 itu sekitar 10,43%, tahun 2025 sekitar 8,73%. Kemudian ada korelasi persen. Dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Korelasi terkuat itu kemiskinan dan log PDRB. Namun korelasi ini belum menunjukkan hubungan yang kasual. Kemudian ini saya membuat model POLS dan diketahui hasilnya seperti ini. R2I-nya itu sekitar 0,2098, model signifikan secara simultan. RLS dan log PDRB itu signifikan secara negatif, sedangkan TPT tidak signifikan. Kemudian ada juga model fixed effect, sedangkan R2-nya itu 0,7864. Included effects-nya itu entity sama time. Kemudian untuk TPT dan RLS signifikan negatif, sedangkan log PDRB-nya tidak signifikan. Kemudian ada hasil dari random effects. Untuk R2-nya itu 0,8601. Untuk variabel TPT dan RLS-nya signifikan secara negatif, sedangkan log PDRB-nya tidak signifikan. Kemudian ada pemilihan model panel statis yaitu J. Hausman. Didapatkan hasil bahwa model panel statis yang lebih tepat itu adalah random effects. Kemudian ini dilakukan uji asumsi dan diagnosis pada model awal. Didapatkan hasil terdapat indikasi multikolinearitas, residual cenderung normal, dan ada heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kemudian dilakukan pembentukan model dynamic FE sebagai pembanding. Diketahui hasil R-square-nya itu 0,8127, lag kemiskinan positif tetapi tidak signifikan, RLS tetap negatif signifikan. Model ini hanya pembanding karena berpotensi bias. Kemudian dilakukan pembentukan model difference GMM, didapatkan hasil variabel RLS-nya itu negatif signifikan, len PDRB-nya itu positif signifikan, lag kemiskinan dan TPT tidak signifikan. Kemudian untuk uji diagnosisnya dihasilkan seperti pada slide, kemudian untuk uji hasilnya itu lolos, uji AR2-nya itu lolos, didapatkan kesimpulan difference GMM layak secara statistik. Kemudian ada model sistem GMM dengan hasil seperti yang tampak pada slide. Untuk lag kemiskinan positif dan sangat signifikan, variabel lainnya tidak signifikan. Kemudian ada uji diagnostiknya, uji AR2 lolos, tapi uji Hansen-nya itu gagal atau tidak lolos. Instrumen tidak valid secara keseluruhan sehingga sistem GMM tidak dipilih sebagai model utama. Kemudian ini ada perbandingan hasil antar model. Diketahui bahwa RLS itu paling konsisten menurunkan kemiskinan. Pengaruh TPT berubah tergantung model, pengaruh PDRB tidak stabil antar spesifikasi. Kemudian ada analisis substantif hasil penelitian. Diketahui bahwa pendidikan adalah faktor paling konsisten dalam menurunkan kemiskinan. TPT tidak signifikan dalam model dinamis utama, lag kemiskinan tidak signifikan pada difference GMM sehingga bukti persistensi belum kuat. Kemudian ada PDRB per kapita positif signifikan pada difference GMM. Dapat diinterpretasikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah belum tentu inklusif, kenaikan output per kapita belum otomatis dinikmati kelompok miskin.
Kemudian model terbaik yang digunakan itu ada difference GMM. Dipilih karena sesuai untuk model panel dinamis, lolos uji Hansen, lolos uji AR2, dan jumlah instrumennya masih terkendali. Kemudian kesimpulannya, kemiskinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kapasitas ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data panel 34 provinsi Indonesia periode 2021-2025 dengan pendekatan dynamic panel data. Model akhir yang dipilih adalah difference GMM karena paling sesuai secara ekonometrik dan memenuhi uji diagnostik. Kemudian diketahui rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 9,74% dan menunjukkan tren menurun selama periode pengamatan. Kemudian variabel yang paling konsisten menurunkan kemiskinan adalah rata-rata lama sekolah. Pada model utama yaitu difference GMM, kemiskinan bernilai positif namun tidak signifikan sehingga bukti persistensi kemiskinan belum kuat. Variabel TPT tidak signifikan sedangkan PDRB menunjukkan pengaruh positif signifikan yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif. Hasil ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan lebih efektif apabila didorong melalui peningkatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan manfaat pembangunan. Kemudian ada sarannya, di sini ada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi daerah perlu diarahkan agar lebih inklusif, kemudian kebijakan ketenagakerjaan tidak difokuskan hanya pada penurunan angka pengangguran. Kemudian ada intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan yang perlu dirancang secara lebih spesifik wilayah. Kemudian untuk implikasi kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa instansi, yaitu Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi, serta BPS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah habis dan sudah tidak ada orang, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.